sangat terkesan ya dengan Pak Prabowo, karena begini, saya itu selama ini sebagai seorang YouTuber gitu atau aktivis di media sosial itu sering sekali mengkritik dia dengan sangat tajam, dengan sangat keras. Tapi kemudian dia tadi mengatakan di depan banyak orang bahwa dia selalu mengikuti apa yang saya sampaikan di video-video saya, dan dia sangat mengapresiasi apa yang saya katakan. Yang saya kagumi adalah betapa dia itu sebagai seorang yang, bayangin, dia itu adalah calon presiden dengan elektabilitas terbesar saat ini, dan saya itu kan hanya sekedar seorang caleg, seorang YouTuber, seorang aktivis media. Politisi PSI Ade Armando menyebut bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto adalah karma untuk PDIP. Hal itu diungkapkan Ade Armando di akun Twitternya pada Minggu 13 Agustus. Diketahui 4 partai politik berkumpul untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024. Deklarasi itu berlangsung di Gedung Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat Minggu 13 Agustus. Adapun keempat partai itu yakni Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra. Golkar dan PAN untuk pertama kalinya mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Hal itu pun ditanggapi oleh politisi PSI Ade Armando. Di akun Twitternya, Ade menyinggung soal dampak dari bergabungnya Golkar dan PAN ke bakal Capres Prabowo Subianto. Menurut Ade, karena hal tersebut, koalisi perubahan yang mengusung bakal Capres Anies Baswedan semakin tidak jelas nasibnya, sehingga sangat mungkin Demokrat dan Nasdem merapat mendukung Prabowo Subianto. Namun kata Ade, peristiwa ini mungkin bisa jadi menjadi karma untuk kesombongan PDIP. Diketahui sebelumnya, PSI sendiri mengusung bakal Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Namun belakangan PSI tidak pernah diajak berkonsolidasi oleh PDIP terkait dengan pemenangan Ganjar Pranowo. Beberapa hari lalu, PSI pun bertemu dengan Prabowo Subianto yang diduga menjadi sinyal ubah haluan Pilpres 2024. Perintah partai, orang suruhan partai yang akan digunakan oleh partai untuk memenangkan bukan Anda sendiri yang terpenting, tapi kepentingan PDIP sendiri gitu ya. Kami harus tanya itu, betul nggak Mas Ganjar itu selemah itu posisinya? Bahkan untuk menentukan nama kabinet saja, dia tidak punya otoritas. Relawan-relawan Ganjar yang sudah mulai mengatakan kami tidak memilih lagi deh, kami tidak memilih Ganjar lagi. Sebagian pindah mendukung Prabowo, mungkin yang Anies sedikit lah ya. Tapi sebagian lagi sudah mengatakan kita mungkin kali ini terpaksa golput lah daripada tadi ya dimanfaatkan untuk kepentingan partai tertentu. Dukung Ganjar, Saudara Ade Armando menilai kalau Jokowi akan dukung Prabowo. Misalnya dalam pidato terakhir itu kalimatnya kan Anda sudah dengar apa kata Bu Mega, ya kita sampaikan bahwa selamat berjuang buat Pak Ganjar. Itu betul-betul jauh dari sesuatu yang menampakkan kesungguhan, keyakinan dari Pak Jokowi untuk mendukung Pak Ganjar. Dan kemudian orang pun akan membaca ekspresi wajah. Banyak orang ya, lihat aja yang sekarang itu ada wajah Bu Mega yang tidak terlalu happy gitu ya. Ketika Bu Mega bicara, Pak Jokowi juga nampak ya sangat dingin gitu ya, tidak menampakkan antusiasme yang tinggi. Jadi there are problems gitu di belakang sana, di belakang panggung sana, di antara mereka yang bahkan mereka tidak tutup-tutupi ke depan publik bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam hal hubungan dengan Pak Ganjar. Dan ini menjadi lengkap ketika kemudian Pak Jokowi juga menunjukkan, saya rasa dengan sengaja menunjukkan kedekatan dia dengan Pak Prabowo. Itu nggak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dengan sengaja dilakukan ya. Apa yang tadi digambarkan oleh Metro 3 kali ya ketemu Pak Prabowo selama 1 bulan terakhir di istana kalau nggak salah ya. Belum lagi yang ketika menonton pertandingan Indonesia lawan Argentina. Jadi udah komplit gitu loh gambaran yang sekarang kita lihat nih. Di satu sisi semakin nampak tidak nyaman dengan sikap PDIP terhadap Ganjar, di sisi lain dia menunjukkan kepada, saya rasa ini pesannya terutama disampaikan kepada PDIP dan Ganjar bahwa kayaknya saya tidak akan terlalu all out nih dukung Ganjar. Saya milih juga untuk berdampingan dengan Pak Prabowo. Saya kan adalah pendukung garis keras Ganjar.
Sekarang dukungan saya dianggap menyurut. Jujur saja, saya memang sempat bimbang dengan dukungan saya pada Ganjar. Tapi itu terutama bukan karena kualitas Ganjar. Saya sebenarnya lebih khawatir dengan kekuasaan PDIP yang mengikat Ganjar sehingga sang capres terkesan tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti perintah partai. Tapi kalau Anda tanya, sekarang ini siapakah yang lebih layak didukung di antara ketiga capres? Saya tetap akan menjawab Ganjar Pranowo. Kelemahan Ganjar ada di partainya, bukan pada dirinya. Dan ini yang berbeda dengan penilaian saya terhadap Prabowo. Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Saya harus ingatkan, ini adalah penilaian saya yang Anda mungkin sama sekali tidak setuju. Dan bisa saja ternyata anggapan saya salah. Dan untuk itu saya membuka diri terhadap koreksi apapun yang bisa Anda berikan. Tapi here goes. Alasan kenapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa saya tak perlu terlalu jauh mengulang lagi fakta bahwa Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk menculik belasan atau bahkan puluhan aktivis mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di masa-masa krisis menuju akhir Orde Baru. Memang ada korban penculikan yang selamat dan bahkan belakangan bergabung dengan Gerindra. Tapi kan kita tidak pernah tahu apakah ada dan berapa banyak yang akhirnya tewas. Prabowo sendiri akhirnya diberhentikan Dewan Kehormatan Militer, antara lain akibat aksi penculikan tersebut. Walau tidak ada bukti yang sangat kuat, Prabowo juga diduga terlibat dalam pembantaian warga sipil ketika ia terlibat dalam operasi militer di Timor Timur. Bahkan sebuah laporan berjudul Blood on the Cross yang dibuat stasiun televisi ABC Australia, Prabowo digambarkan dengan bantuan pasukan bayaran asing membantai masyarakat sipil di Mapenduma Irian dengan berpura-pura sebagai tim Palang Merah Internasional. Buat saya dugaan kejahatan HAM semacam itu sama sekali tidak boleh dilupakan. Penghilangan nyawa dan penghilangan hak asasi manusia secara sengaja adalah kejahatan. Dan kita tentu tidak ingin punya presiden yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan semacam itu. Kedua, hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana. Buat saya, potensi kebangkitan keluarga Cendana adalah kemungkinan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka berusaha kembali melalui parpol-parpol baru, walau gagal. Tapi mantan istri Prabowo, Mbak Titi Soeharto, akan maju sebagai caleg dari Gerindra. Keluarga Cendana masih punya kekayaan berlimpah, dan bayangan bahwa mereka akan kembali ke pusat kekuasaan Indonesia layak diperhatikan secara seksama.